Pada saat Detektif Lina sedang menuju ke kantornya, ia mendapat sebuah telepon dari seseorang penjaga supermarket dan mengabarkan kalau telah terjadi pencurian di tokonya. Detektif Lina langsung bergegas menghampiri TKP. Setelah sampai, Detektif Lina bertemu dengan penjaga tersebut dan mengatakan, "Jadi kronologinya seperti ini, Bu. Saat aku sedang berkeliling, ternyata alarm keamanan supermarket berbunyi dan seluruh pintu otomatis terkunci. Akhirnya aku langsung menelponmu untuk mencari tahu siapa orang yang telah mencuri barang di supermarket ini." Setelah mendengar kronologi dari si penjaga, Detektif Lina pun diantarkan ke ruang CCTV dan mencari siapa pelakunya. Akhirnya Detektif Lina pun menemukan beberapa orang yang diduga sebagai pelakunya tuh. Orang pertama berkata, "Halo Bu, nama saya adalah Lisa dan saya tidak mungkin melakukan pencurian itu. Saya di sini sedang mencari susu untuk kandunganku agar calon buah hatiku sehat saat nantinya dilahirkan. Jadi mana mungkin saya mencuri di supermarket ini." Orang kedua berkata, "Perkenalkan, namaku adalah Fitri. Aku nggak mungkin melakukan hal terlarang itu, Bu. Aku ini lagi hamil tua dan di sini sedang belanja beberapa buah untuk memberikan nutrisi yang cukup untuk calon bayiku. Nah, karena sedang hamil tua, makanya kegiatan jalan-jalan ini membantuku untuk memperlancar proses persalinan." Orang ketiga berkata, "Halo, namaku adalah Reni. Loh, kenapa aku juga dicurigai ya? Aku di sini sedang mencari susu hamil untuk kandunganku. Aku senang sekali ketika dokter mengatakan aku sudah hamil 2 minggu. Jadi aku ingin memberikan nutrisi yang terbaik untuk kandunganku." Setelah mendengar alasan para tersangka, Detektif Lina pun tahu siapa yang merupakan pencurinya. Kalau menurut kamu, siapakah ibu hamil yang sebenarnya telah mencuri di supermarket? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu siapa pencurinya? Jadi jawabannya orang yang ini guys. Karena kalau kamu dengar alasannya nggak masuk akal ya. Masa iya baru hamil 2 minggu, ia memiliki perut yang sama dengan orang yang hamil tua? Udah pasti dia berbohong, dan mungkin karena panik jadinya seperti itu ya. Akhirnya perempuan itu dibawa Detektif Lina untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah selesai menginterogasi Ibu Reni, Detektif Lina mendapat kasus kembali. Ia harus menyelesaikan kasus pencopetan di daerah Jakarta. Detektif menghampiri orang itu di kantor polisi terdekat. Setelah sampai, ia menanyai kronologinya kepada orang tersebut. Orang itu berkata, "Halo Bu, jadi ceritanya gini, aku baru aja merantau ke sini dari sebuah desa di Jawa Tengah. Saat aku baru sampai di stasiun, tiba-tiba tasku dicopet oleh seseorang. Spontan aku pun langsung berteriak dan minta tolong kepada security yang ada di sana. Karena nggak menemukan pencopetnya, makanya aku membuat laporan pencopetan ini Bu." Setelah selesai mendengarkan kronologi dan clue tas yang seperti ini, akhirnya Detektif Lina langsung bergegas mencari pelaku di sekitaran stasiun tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, Detektif Lina menemukan beberapa pelaku yang menggunakan tas yang mirip dengan korban. Orang pertama mengatakan, "Halo, namaku adalah Rafli. Enak aja, ini tasku Bu. Aku lagi menunggu kereta datang untuk pergi ke kampung halamanku. Karena aku dapat kabar kalau ibuku sedang sakit. Makanya aku langsung ingin bergegas untuk menemuinya." Orang kedua berkata, "Halo Bu, perkenalkan namaku adalah Vano. Maaf Bu, ini tas milikku kok. Aku baru aja sampai di stasiun ini 3 jam yang lalu. Sekarang aku lagi menunggu temanku menjemputku di sini. Soal tas yang dicopet, aku sama sekali nggak tahu apa-apa." Orang ketiga berkata, "Halo, namaku adalah Kais. Aku kesini lagi jalan-jalan aja kok Bu. Setiap hari aku jalan-jalan di terminal ini karena dekat banget sama rumahku. Dan aku sama sekali nggak mengambil tas orang itu kok." Setelah mendengar alasan dari masing-masing terduga, akhirnya Detektif Lina mengetahui siapa yang telah mencuri tas si korban. Kalau menurut kalian, siapa yang telah mengambilnya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Udah ketemu belum pelakunya? Jadi pencurinya adalah orang yang ketiga. Karena kalau kamu perhatikan aksesoris yang ada di tas itu sama dengan tas korban yang dicuri ya. Lagian ngapain dia membawa tas besar kalau rumahnya dekat dari sini? Aneh banget kan? Kamu juga curiga sama orang yang ini nggak? Akhirnya orang itu pun dibawa Bu Lina ke kantornya di pusat guys.
Setelah menginterogasi Kais, detektif Lina mendapatkan tugas dari email yang masuk ke komputernya. Isinya email dari seorang CEO sebuah startup di Jakarta. Akhirnya ia pun mendatangi kantor itu untuk bertemu dengan sang CEO. Setelah sampai, CEO itu langsung menceritakan kronologinya. Ia berkata, "Jadi awalnya gini Bu, aku baru aja datang ke kantor dan ingin mencari data perusahaan dan menyalakan komputerku. Tiba-tiba data itu hilang dan sepertinya sudah ada yang menghapusnya. Akhirnya aku pun mengirim email untuk mencari siapa pelakunya." Setelah mendengar cerita dari CEO, detektif Lina mencurigai karyawan yang telah melakukannya. Orang pertama berkata, "Halo, perkenalkan Bu, namaku adalah Sinta. Aku adalah sekretaris di sini. Saat aku dimintai mengirimkan file, komputer CEO kami mengalami hang dan gak bisa digunakan. Aku pun menekan beberapa keyboard untuk memastikan komputer itu bisa digunakan. Dan bukan aku Bu pelakunya." Orang kedua berkata, "Iya Bu, perkenalkan nih, namaku adalah Ridwan. Aku adalah cleaning service di sini. Saat aku ingin membersihkan ruang CEO, aku melihat Bu Sinta lagi berada di sana dan mengoperasikan komputer. Tapi katanya komputernya lagi hang, jadi aku telepon orang IT untuk mengatasi ini. Aku cuma diminta untuk mematikan tombol power aja dan mematikan komputernya." Orang ketiga berkata, "Halo, namaku adalah Radit. Aku merupakan seorang staf IT di sini. Aku hanya menginstal antivirus di komputer Bapak tanpa menekan tombol keyboard apapun. Ini hanya masalah kecil yang mudah aku atasi, Bu. Jadi bukan aku loh yang telah melakukan hal tersebut." Setelah mendengar penjelasan mereka, akhirnya detektif mengecek sidik jari yang berada di komputer CEO dan di keyboard cuma ada sidik jari CEO aja. Menurut kalian, siapa nih yang telah menghapus file penting dari CEO? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana, udah ketemu pelakunya? Jadi pelakunya adalah sekretarisnya. Karena kalau kita lihat dari sidik jari yang menempel di keyboard, cuma sidik jari CEO aja. Gak ada sidik jari sekretaris yang tertinggal di keyboard. Padahal tadi dia bilang dia telah menekan-nekan keyboardnya. Udah pasti dia berbohong atas penjelasannya. Hayo, kamu tadi jawab apa nih? Gak lama, si sekretaris langsung dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada suatu hari, ada tragedi yang sangat mengerikan di suatu kota, guys. Ada seorang psikopat yang membunuh dan cuma mengincar para perempuan. Di hari pertama, dia telah membunuh seorang perempuan bernama Ratna di ruang tamu rumahnya. Lalu di hari selanjutnya, dia telah membunuh Sari di kamarnya. Dan kasus yang ketiga, ia membunuh Rizka di ruang tamunya juga. Karena meresahkan, akhirnya polisi datang dan mengunjungi tempat si psikopat. Namun psikopat itu melarikan diri saat polisi datang ke tempat persembunyiannya. Saat polisi masuk ke rumahnya, polisi melihat ada 3 foto wanita di mana salah satunya adalah target selanjutnya. Yang pertama perempuan bernama Sinta, yang kedua Lala, dan yang terakhir adalah Sapta. Karena bingung, akhirnya polisi pun meminta bantuan detektif Lina untuk mencari tahu siapakah target selanjutnya. Setelah melihat foto itu, detektif Lina pun masih ragu, guys. Coba dong kalian bantu detektif Lina. Kira-kira perempuan manakah yang akan menjadi korban berikutnya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana guys? Kalian udah tahu apa jawabannya? Kira-kira perempuan manakah yang selanjutnya akan menjadi target? Jadi jawabannya adalah Lala, guys. Karena kalau kalian perhatikan, si psikopat ternyata cuma membunuh perempuan yang berambut coklat aja. Jadi udah pasti target selanjutnya adalah Lala. Setelah mengetahui hal ini, detektif Lina langsung pergi ke tempat Lala sebelum si psikopat datang dan menangkapnya. Gimana? Kalian benar nggak jawabannya? Ini baru permulaan loh. Di teka-teki terakhir ini keadaannya seperti ini, guys. Kalau aku lihat-lihat di antara orang ini ada yang salah satunya seorang dokter palsu. Coba kalian perhatikan di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab.
Gimana, udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, beberapa kasus teka-teki logika yang harus diselesaikan Lina sebagai detektif. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!